Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang Juliana Marins yang telah pun mendapat kecelakaan di Gunung Rinjani baru-baru ini, karena banyak sekali komentar yang mahu saya react tentang kejadian yang sadis ini yang berlaku baru-baru ini. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Tour guide yang membawa Juliana Marins untuk naik ke Gunung Rinjani kini diperiksa oleh Satreskrim Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Diketahui Juliana Marins bersama 5 pendaki lainnya menggunakan jasa tour guide bernama Ali Mustafa. Adapun Ali Mustafa mengatakan Juliana Marins membayar Rp2.500.000 untuk paket trip tersebut. Dari informasi beredar, Ali Mustafa kerap mempromosikan jasanya di aplikasi di luar negeri. Melansir dari situs pemberitaan Brazil, oglobo.com, pada Kamis 26 Juni, Ali Mustafa membantah telah meninggalkan Juliana sebelum mengalami kecelakaan tersebut. Ali Mustafa mengaku menyarankan Juliana untuk beristirahat sementara ia terus berjalan. Dirinya dan Juliana sepakat menunggu sedikit lebih jauh di depan pendakian. Ali Mustafa mengaku hanya unggul 3 menit dari Juliana dan kembali mencarinya saat merasa heran mengapa pendaki asal Brazil itu lama sekali tiba di titik pertemuan. Setelah sekitar 15 atau 30 menit Juliana tidak muncul, saya mencari di tempat peristirahatan terakhir. Tetapi saya tidak dapat menemukannya. Saya katakan kepadanya bahwa saya akan menunggunya di depan. Saya menyuruhnya untuk beristirahat, terangnya. Saya menyadari ketika saya melihat cahaya senter di jurang sedalam sekitar 150 meter dan mendengar suara Juliana meminta bantuan. Saya katakan kepadanya bahwa saya akan membantunya, ujar Ali. Saya berusaha mati-matian untuk memberitahu Juliana agar menunggu bantuan, sambung Ali. Ali Mustafa mengatakan dia menelpon perusahaan tempat dia bekerja untuk melaporkan kecelakaan tersebut dan meminta mereka untuk meminta bantuan. Saya menelpon organisasi tempat saya bekerja karena tidak mungkin membantu di kedalaman sekitar 150 meter tanpa peralatan keselamatan. Mereka memberikan informasi tentang jauhnya Juliana kepada tim penyelamat dan setelah tim mengetahui informasi tersebut, mereka bergegas membantu dan menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk penyelamatan, ucap Ali Mustafa. Kini Ali Mustafa diperiksa oleh Satreskrim Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atau NTB setelah turis perempuan asal Brazil yang dia bawa terjatuh saat mendaki jalur menuju puncak Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni. Ali telah diperiksa polisi pada Rabu 25 Juni dan Kamis 26 Juni. Itu dia sedikit gambaran tentang bagaimana berlakunya insiden yang sungguh menyayat hati ini, di mana rombongan ini, Juliana ini bersama dengan guide juga ya, tidak sembarangan, memang mengikut prosedur yang diwajibkan kepada setiap pendaki itu haruslah punya tour guide untuk menunjuk arah lah bagaimana seharusnya jalan ataupun jalurnya itu. Tetapi pandangan saya, kita sebagai pendaki itu harus peka ya dengan apa juga jalur yang ada, keadaan bentuk muka bumi, menanjak ataupun tidak, ada jurang ataupun tidak, adakah jurang itu dalam beberapa kaki daripada tempat kita berdiri, dan haruslah berwaspada. Dan kita haruslah kalau boleh berada dekat bersama dengan guide agar kita tidak ditinggalkan. Dan jika kita tidak mampu untuk meneruskan perjalanan, beritahu kepada guide yang kita perlu berehat sebentar. Jadi saya tahu untuk perjalanan ini kita tidak boleh berehat terlampau lama juga ya, kerana kita perlukan
orang panggil cut off time. Masanya ditentukan. Misal kata kita bermula daripada pintu masuk kandang sapi, ya, kalau di permulaan itu dari jam 9 misalnya, haruslah sampai di Pelawangan 1 ataupun 2 misalnya dalam jam 5 ataupun 4:30. Itu pun sudah semakin gelap, ya, sebab dia menghampiri ke waktu maghrib. Nah, itu kepentingannya kita itu selaku hiker jangan sewenang-wenangnya membuang masa ataupun terus melangkah walaupun dalam keadaan letih, karena itulah apa-apa pun sebelum mendaki gunung, terutama sekali Rinjani, perlulah latihan yang secukupnya. Ayo kita lihat lagi proses evakuasi Juliana ini. Dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan, maka diputuskan evakuasi korban akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pukul 06.00 WITA. Dengan hasil koordinasi akan kita laksanakan dengan metode lifting, atau korban akan diangkat ke atas. Kemudian dari LKP, korban akan dievakuasi menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun dengan cara ditandu. Selanjutnya pesawat yang sudah kita standby kan nanti di posko Sembalun akan melaksanakan evakuasi medis udara menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda NTB. Nah, itu adalah maklumat daripada pasukan tim SARS ataupun penyelamat, mengatakan selepas 3 hari barulah proses penyelamatan bisa dilakukan. Pertama, disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak mengizinkan, kemudian jurang yang amat dalam, peralatan yang kurang lengkap ketika berlakunya insiden, menyebabkan mereka perlu mempersiapkan alat-alat yang sesuai untuk menjangkau mangsa ini. Keputusan pun telah dibuat, karena guys, mereka juga perlu berwaspada karena keselamatan penyelamat juga haruslah dititik beratkan, dan juga kita tidak mahu penyelamat ini terkorban ketika penyelamatan. Ayo kita lihat videonya. Malam ini kita memutuskan untuk membuat anggur, dan kita akan menginap di sini di dekat korban bersama kawan-kawan. Dan korbannya di situ. Korbannya ada di bawah kiri saya, jarak 5 meter. Ada lampunya, coba bisa ke sana. Ya, ini keadaan tidur di tebingan. Ya, mau mengevaluasi. Morning. Pagi. Aduh. Kepompong. Ini film-film ini. Lihat view-nya, Bang.
Gila guys, itu adalah bagi saya satu pengorbanan yang besar itu daripada tim SARS turun ke bawah sana nekat untuk membantu Juliana walaupun tinggal jasad saja lagi, dan mereka terpaksa bermalam di sekitar 500 lebih meter ke bawah itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Bayangkan jika berlakunya hujan, pasti akan berlaku pergerakan tanah dan mereka tertimbus itu guys. Pastinya berlaku pergerakan pasir dan juga debu-debu daripada gunung berapi itu, dan akan mengelonsorkan mereka semakin ke bawah. Tetapi mereka nekat tidur semalaman bersama dengan jasad Juliana ini, dan wira kita yang telah menyelamatkan jasad itu untuk dibawa pulang ke Brazil kepada keluarganya. Masya Allah. Ayo kita dengarkan daripada sisi ibunya yang telah mendengarkan penerangan daripada agam sekali penyelamat yang berani ini bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ayo kita dengarkan. Hasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan. Hasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pessoal, ele agradeceu de coração, agradeceu todos vocês. Bang, udah sampai nih di bawah. Oh, lumayan jauh. Gimana kondisinya? Udah MD katanya. Oke. MD itu meninggal dunia. Berharapnya itu malam semoga tidak hujan. Kalau hujan kita semua mati di bawah, Bang. Wow. Kalau hujan bahkan ada longsor dari atas batu. Yes. Kedua, kita kena hipotermia. Apalagi kalau gubernur yang bilang kan kita warga Lombok ya. Harus ikut. Instruksi pemerintah kan. Iya. Makanya itu juga yang membakar semangat teman-teman untuk melakukan evakuasi. Oh, kita ternyata didukung sama pemerintah daerah. Selama ini kan bagaimana di evakuasi rata-rata evakuasi mandiri, bukan persoalan lambat dan lain-lain, karena memang kondisi medannya yang tidak memungkinkan. Dan menurut kalau Juliana tidak bisa dikasih naik, bakalan Indonesia mungkin ya, negara ini akan dicela sama negara-negara lain. Di mana sistem rescuenya apa semua? Makanya itu yang bikin kami semangat. Oke. Bahkan saya bawa bendera merah putih. Abang Agam ini penyelamat Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, menyelamatkan jasad Juliana ini. Masya Allah. Kalau ditanya ramai-ramai orang, mungkin tidak ramai yang berani turun itu guys. Pikir 2-3 kali. Dia pun punya keluarga, dia juga punya saudara ini abang Agam ini, tetapi dia sanggup untuk pergi ke bawah itu bersama dengan teman-teman yang lain, mempertaruhkan nyawanya guys, bermalam bersama dengan jasad Juliana, dan juga dalam ketakutan, berpikiran, berdoa agar nggak ada apa-apa terjadi dengan keadaan yang sejuk, berembun dan sebagainya. Itu adalah satu yang mengharukan, satu pengorbanan yang memang besar. Bila saya react ini, saya rasa sedih juga, sebab saya juga pernah mendaki ke sana. Laluan yang sama saya lalui, turun daripada summit Rinjani, kemudian lalu turun terus ke danau, dan teman saya barusan tadi message sama saya, call sama saya, dia bilang, alhamdulillah kemarin kita ke Rinjani semuanya nggak ada apa-apa. Ini kan baru kemarin orang Malaysia jatuh di Torian juga, tergelincir ya, almarhum daripada Malaysia. Sekarang daripada Brazil pula. Tidak jauh berapa bulan pembergian orang Malaysia, sekarang ini Brazil pula. Dan bagi saya, tim SAS yang melakukan kerja evakuasi itu telah melakukan kerja yang terbaik, mengikut prosedurnya tidak sembarangan. Karena apa guys? Karena kita harus sadar juga tentang keselamatan mereka ini, karena juga mereka ini mempunyai keluarga yang perlu disara, keluarga yang perlu ditanggung, dan keselamatan mereka juga haruslah diutamakan. Sebab itulah
peralatan yang khas perlu untuk menaikkan, apa juga mangsa sama ada mereka masih hidup ataupun sudah enggak ada. Jadi apabila kita lihat prosesnya ini, kita harus sadar bahawa kita ini kalau nak mendaki haruslah bersedia daripada segi kemampuan fizikal, persiapan peralatan pakaian dan juga mental kita, agar kita tidak sembarangan naik Rinjani ini, terutama sekali kepada pemula pendaki. Dan saya secara pribadi sebelum naik Rinjani, saya benar-benar latihan setiap minggu dalam 3-4 kali pasti saya akan naik bukit ataupun naik gunung untuk memperkuatkan otot dan juga mental kita. Terima kasih kepada SARS penyelamat daripada Indonesia yang telah melakukan tugasnya ini, dan kita doakan agar roh Juliana ini akan diberkati, dan kita doakan juga agar abang-abang portal guide yang ada di Rinjani sentiasa diberkati dan juga dirahmati, dan pastikan anda dukung mereka ini guys, karena mereka lah akan menjaga anda sepanjang mana anda berada di Rinjani lagi. Oke guys, jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.